meneriakkan Hubul Waton Minal apa? Hubul Waton Minal Iman. La tahzan. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lain daripada yang lain karena kita kedatangan tamu, yaitu tokoh nasional. Beliau ini sudah dikenal di seantero jagat Nusantara. Beliau adalah pasukan berani matinya Gus Dur. Selain itu, beliau juga pendiri maupun pengasuh dari salah satu pondok pesantren yang tersebar di Nusantara, juga sebagai pendiri dari Patriot Garuda Nusantara. Siapa beliau? Beliau adalah Kiai Haji Nurul Arifin yang dikenal dengan Gus Nuril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa TV Bamus PDI yang saya hormati. Saya merasa terhormat malam ini diundang datang oleh Gus Nuril. Alhamdulillah. Sehat ya Gus? Alhamdulillah. Setuwek gini yang penting sehat. Alhamdulillah. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah episode yang spesial sekali, yaitu kedatangan tamu yang sangat terhormat hari ini, tentang nantinya kita mendapatkan ulasan dan pembahasan tentang hikmah daripada pasca puasa Ramadan ini. Gus, saya ingin menanyakan, ya, apa esensinya atau hakikinya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan dalam kondisi pandemi ini, pasca Ramadan ini, yang mana dulu pasca Ramadan itu pada zaman Bung Karno, pada zaman Soekarno, dulu ada hal-hal tertentu. Pada saat itu ekonomi juga sama seperti ini, bahkan mungkin lebih parah waktu itu, untuk membuat suasana kembali normal. Kira-kira menurut Gus Nuril apa nih konsep-konsep dan segala macamnya ini? Monggo Gus. Untuk membahas pasca Ramadan itu yang sebenarnya tidak pernah selesai, kita mesti kembali kepada rujukan buku babonnya dulu. Buku babonnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang di situ
orang yang bertakwa itu kemudian berciri khas. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, ciri yang takwa itu adalah alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra. Jadi surga yang seluas langit bumi ini diperuntukkan kepada orang-orang yang berkelas takwa itu yang melakukan alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra. Maka ketika zaman Bung Karno dulu, pandemi yang muncul adalah pemberontakan. Jadi ada MMC, Merapi Merbabu Club, ada PKI tahun 26, kemudian ada FR Madiun, ada Permesta, ada APRA, ada Andi Aziz, macam-macam. Lalu Bung Karno mengundang Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, yang kebetulan memang agak cerdas, bahkan pola politiknya digunakan oleh Bung Karno menjadi politik nasional, yaitu bebas aktif ketika mengamankan atau menyelamatkan aset-aset Islam, termasuk aset-aset Rasulullah ketika Mekah dan Madinah dikuasai oleh kelompok Abu Su'ud yang mendapatkan tanah Hejaz. Situs-situs Islam itu dibongkar semua dengan program Wahabinya. Nah, kemudian dijadikan sebagai politik bebas aktifnya Indonesia, senantiasa aktif di dalam perdamaian dunia, tetapi tidak memilih blok. Nah, ada satu PR di dalam negeri pada waktu itu. Karena pandeminya adalah bentuk pemberontakan, ini lebih parah dari yang pandemi sekarang. Maka diundanglah Kiai Wahab Hasbullah. Apa yang bisa dilakukan? Ekonomi hancur, inflasi ratusan persen, kemudian kekuatan modal terpusat di kota-kota, maka dimunculkanlah tradisi halal bihalal. Maka orang-orang yang sudah dianggap bertakwa, berkelana kemana-mana setiap hari di luar daerah, di luar pulau, di luar negeri, kembali membawa pundi-pundi sebagai agniya, yang kemudian mentasarufkan hartanya alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra, dibawa ke desa. Maka sepanjang perjalanan dari kota, dari ibu kota ke desa ini, sepanjang jalan ini yang jualan bensin bisa jalan, yang jualan makanan bisa hidup, yang jualan ini bisa hidup, dan duit kemudian kembali ke desa menggulirkan perekonomian di daerah. Sama saat ini ketika COVID dicanangkan dan nampaknya belum ada tanda-tanda kapan berhenti, yang dikhawatirkan Kiai itu bukan karena ketularan penyakitnya. Kalau Kiai mah sudah siap kapan mati pun, kan gitu. Santri-santri juga dididik untuk begitu. Yang dikhawatirkan adalah kekhawatiran Nabi. Jadi Nabi itu dulu pernah mengatakan, saya tidak khawatir umatku dicoba dengan kemiskinan yang luar biasa, tidak khawatir. Tetapi ketika dicoba dengan kekayaan, pangkat, derajat yang tinggi, saya justru khawatir. Nah, saat ini kemiskinan yang dibayangkan oleh Rasulullah itu sudah jauh di bawah sekali. Karena apa? Tempelan imannya tidak kuat, sehingga PHK yang terjadi di mana-mana. Usaha kemarin aja sampai ada miss, orang jualan saja diubrak-abrik kemudian dikenakan denda. Ini kan nggak masuk akal. Ini mematikan usaha. Kemudian sudah begitu kita keluar susah, sembarang susah, perekonomian tidak ada. Nah, ini di sini akan muncul kemiskinan. Baik Gus, kalau sekarang ini gangguan petakanya ini dari makhluk Allah yang namanya COVID. Kalau dulu ini kan gangguannya dari unsur makhluk yang namanya manusia, tentang pemberontakan dan segala macam. Nah, dengan adanya dulu itu konsep-konsep dari Wahab Hasbullah, yang kalau nggak salah saat itu Bung Karno itu meminta apa sih kira-kira penyelesaiannya, kan gitu. Sehingga muncul istilah halal bihalal. Dan yang ini hanya dikenal di Indonesia. Di luar negeri nggak ada halal bihalal itu. Nah, kira-kira mengambil hikmah dari itu, kira-kira pasca Ramadan ini hari raya ini apa kira-kira yang bisa dimunculkan khususnya bagi warga Nahdliyin yang ada di PDI, khususnya karena Baitul Muslimin Indonesia ini
unsurnya itu ada dari Nahdliyin, ya, ada dari Muhammadiyah dan nasionalis. Itu saya kira itu. Nggih. Jadi corona atau yang zaman dulu yang namanya pemberontakan itu sama saja. Karena corona itu dari kata, kalau sebenarnya kalau ditarik dari bahasa Arab itu korin kan. Orang yang dekat, sesuatu yang dekat dengan kita. Maka virus itu sangat dekat dengan kita. Nah, saking dekatnya maka mempengaruhi hati. Nah, oleh sebab itu kemarin saya, mohon maaf ini saya bukan berarti berbeda pendapat dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Harusnya dilakukan pembatasan social distancing, ya, tetapi jangan pembatasan religious distancing. Karena ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bangsa Indonesia ini bangsa nuswantara. Nus itu manusia, swa itu adalah antara, mandiri, antar itu adalah senantiasa berhubungan, dan ra dengan Tuhan. Jadi manusia Indonesia itu, kata Bung Karno, adalah manusia yang mandiri, yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Maka ketika diterapkan social distancing yang tidak tanpa kenal kompromi, itu justru berefek kepada yang sangat luar biasa. Maka saya jelaskan tadi, efeknya bagaimana dengan halal bihalal ini? Maka yang kaya harusnya tetap balik. Jadi kalau sekarang ada virus, ada begini, ya sudahlah, nggak mudik nggak apa-apa, tetapi uangnya tetap dikirim ke orang tua. Gitu loh, dikirim ke adik-adiknya di desa supaya tetap bergulir. Sebagaimana rohnya Mbah Wahab mengadakan halal bihalalin, yang benar kan gitu ya. Karena rujukan halal itu kalau ditarik itu susah, dari halal apa tahlilan ketemunya kan gitu, maka sawalan. Nah, ini Bung Karno melihat kondisi yang sama pada saat itu, harusnya Mas Jokowi juga melihat yang sama, karena dua hal yang berbeda tapi sesungguhnya efeknya kehancuran bangsa. Kalau kemiskinan dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada pengembalian uang atau kekuatan potensial dari anak-anak yang bermigrasi atau ke mana-mana mencari uang itu, maka akan melahirkan kemiskinan. Padahal kita tahu bahwa kelompok-kelompok ekonomi yang informal inilah sesungguhnya yang menolong resesi pada tahun 1998. Bukan kelompok-kelompok besar, konglomerat, bukan. Kelompok-kelompok kecil ini pedagang bakso, pedagang warungan, pedagang ini yang harusnya dilindungi, dan pemimpin-pemimpin di tingkat daerah harus memberikan kehidupan ini. Karena apa? Dengan adanya kehidupan itu terlebih dahulu, yang pertama adalah dari kekafiran. Karena minal fuqara kadal kufro. Kalau miskin yang berlebihan, maka itulah kekafiran yang sesungguhnya. Bukan karena beda agama kemudian jadi kafir. Tidak ada itu dalil yang mengatakan beda agama kemudian kafir. Apalagi yang seagama dikafir-kafir. Apalagi yang sudah seagama dikafir-kafirkan. Bukan, tidak ada. Jadi justru kekafiran itu karena kemudian di dalam hatinya ada terselesip bahwa tidak ada hub dari Allah. Padahal Allah memberikan rojak dan khauf. Ini sudah tidak ada. Mau kemana? Mau minta pertolongan kepada siapa? Ini yang kita selamatkan. Maka setelah Ramadan inilah kemudian dibiarkan kesempatan. Pada zaman dulu konteksnya adalah dengan rekonsiliasi nasional. Wis lah sing DI, TII, NII, ada APRA, ada Andiais, MMC, semuanya menyatu jadi satu dalam bentuk rekonsiliasi nasional, diberi nama halal bihalal. Sudahlah, artinya dihalalin, hutangnya dihalalin, gitu. Saling berangkulan. Itu hebatnya Kiai Wahab Hasbullah. Maka kemudian diundang ke istana. Kiai-kiai juga bingung karena kosakata halal bihalal itu tidak ada. Ini mesti pikirannya Kiai Wahab Hasbullah ini. Nah, benar, dan ternyata memang berimpact kepada kebaikan. Maka untuk Lebaran ini, konteks penyelesaian Lebaran itu adalah ketika orang sudah bertakwa. Itu saya mengibaratkan yang semula itu jadi ulet, kemudian bermetamorfose setelah 30 hari menjadi lebah atau kupu-kupu, maka kemudian dia membalikan karya lillahi ta'alahnya dalam bentuk madu yang untuk obat dan dimakan oleh siapapun. Madu dari lebah itu tidak ada tulisannya, hanya dimakan oleh lebahnya.
dimakan oleh manusia boleh, beruang boleh, manusia yang berpartai PDI boleh, partai yang lain boleh, yang beragama apapun boleh, yang bersuku apapun. Maka selesai puasa harusnya umat Islam kembali kepada kesejatiannya. Tuhan memberikan ayat kauniyah. Kalau dengan bahasa Arab nggak mudeng, maka diibaratkan seperti telur yang menjadi ulet, ulet menjadi kepompong atau lebah, kemudian dia melepaskan makanannya sudah tidak tamak lagi. Maka kalau orang mengikuti ayat kauniyah atau Quran basah itu, maka sudah makanannya sudah berubah kok. Sari-sari bunga, maka tidak akan ada koruptor. Dan hasilnya diserahkan kepada rakyat dengan ikhlas sebagai madu, sebagai obat. Dari surat An-Nahl kita akan tahu madu mengobati segalanya. Sekurang-kurangnya kalau di dalam konteks kenegaraan, sudahlah rakyat yang sudah mengharu biru kayak begini, kasihlah obat pelipur hati. Jadi jangan pemimpin malah memberikan pernyataan-pernyataan yang saling tumpang tindih, saling ini. Maka kewajiban Bamusi ini yang dulu namanya Jamiatul Muslimin, zaman saya itu Jamiatul Muslimin. Kemudian pasukannya juga bersama Banser dan pasukan-pasukan dari anak-anak muda NU memberantas PKI zaman itu. Nah, Bamus sekarang juga harus mempelopori, Bamusi harus mempelopori untuk menebarkan cinta ini kepada rakyat. Hatta tidak nyoblos PDI loh, Gus. Jadi yang penting ini dulu kecintaan Bung Karno kan tidak terikat karena apa? Karena apa? Maka sesungguhnya Bung Karno berjodoh sekali dan sangat hormat dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari karena Nahdliyin itu satu nafas dengan Marhen. Maka kewajiban Bamusi sekarang juga harus mengawinkan kembali kedua stockholder ini. Dua pemilik negara dan bangsa yang membidani bangsa dan negara ini untuk dikawinkan kembali. Dengan demikian menolong rakyat yang miskin, memberikan santunan tidak hanya pada saat-saat pemilu saja, bahwa saat-saat pemilu atau pilkada itu sudah menjadi rahasia umum, tetapi esensi Bamusi sebagai wadah religi atau yang menjadi malaikat penyambung dengan Tuhan. Jadi kalau ada sholat ini Bamusi inilah yang menyambungkan ke Mi'rajul Mukminin. Nah ini harus menyatu dengan NU dan kemudian di dalam kondisi selesai pasca puasa ini paling tidak sudah tidak ada stempel pembeda. Sekarang ini masih ada kadrun, ada kampret, ada kecebong, ada kodok. Bamusi harus berani menyampaikan kepada PDI dan PDI menyampaikan kepada Mas Jokowi, berikan statement sebagai Panglima tertinggi Angkatan Laut, Udara, dan Kepolisian. Bangsa Indonesia adalah satu. Pancasila yang dimasukkan di dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai yang tidak mungkin dirubah, itu mengisyaratkan bahwa berketuhanan setelah berpuasa. Di dalam berpuasa ini maka harus berkemanusiaan. Maka tidak memaksa orang yang tidak berpuasa. Karena orang-orang yang miskin butuh cari makan. Nah, kalau ini kemudian ada wali kota yang ada orang jualan di warung kemudian diobar-abrik didenda, ini maksudnya apa? Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa gelandangan orang terlantar dikelola oleh negara. Lah pedagang-pedagang kaki lima itu modal sendiri, tidak pernah minta kepada pemerintah, meminta pinjaman ke bank juga nggak bisa, berusaha untuk menyelamatkan harkat martabatnya supaya dia bisa tetap bermanusia yang berketuhanan, tapi malah diobrak-abrik. Ini berarti berketuhanan yang tidak berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terlebih dari itu, efek dari puasa ini setelah puasa ada keterbukaan hati untuk menerima saudaranya. Artinya begini Persatuan ya, Indonesia gitu loh, Gus. Iya. Artinya begini ya, Gus ya. Kalau digambarkan bahwa puasa ini adalah melebur dosa. Ya. Sebelum puasa, misalkan dosa-dosa kita, pekerjaan kita segala macamnya kotor, misalkan kita lebur di dalam puasa. Untuk menjadi entung gitu. Ya. Dalam menjadi entung dan menjadi lebat dan kupu-kupu. Kemudian setelah puasa ini kita kembali fitrah, menjadi orang yang suci. Jauh lebih itu gitu. malah. Nah, maksud saya, kira-kira esensinya setelah kita puasa ini, sebelum puasa mungkin kita berbuat hal-hal yang kurang benar. Tetapi ketika sudah dilebur di dalam puasa,
Kemudian keluar lagi setelah puasa ini menjadi fitrah, orang yang suci. Bahkan bisa digambarkan sebagai anak kecil lah yang baru lahir. Kira-kira ya esensinya ketika kita kembali menjadi bayi, di mana stakeholder kita, para founding father kita, bahwa Indonesia ini menjadi negara yang nasionalis dan religius. Gitu ya. Jadi bukan hanya nasionalis saja, bukan hanya religius saja, tapi nasionalis dan religius. Kira-kira persamaannya atau hubungannya dengan esensi yang sudah kita lakukan dalam puasa itu untuk menjelma menjadi seorang nasionalis religius, apa kira-kira konsepnya, Gus? Makanya saya tadi mengatakan harus menjadi lebah kan, menjadi kemudian menjadi makhluk yang. Nah, kalau makhluk baru, yang pertama sekali adalah kita harus merefleksi. Kalau saya orang Islam, maka saya akan kembali kepada mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim jaroh. Jadi yang namanya konsep tetangga itu bisa tetangga agama, bisa tetangga rumah, tetangga desa, tetangga bangsa, tetangga partai. Esensi itu mari kita tebarkan. Jadi ketika kita ini sudah lulus dari puasa, kalau binatang aja bisa menjadi kupu-kupu dan menyerahkan madunya, atau lebah menyerahkan madunya, kalau kupu-kupu itu bisa menyenangkan semua orang, ibu-ibu seneng, anak-anak seneng dengan kupu-kupu karena indahnya, ya sekurang-kurangnya ketika kita sudah lulus dan selesai puasanya itu kita dipandang nyenengke orang. Kalau tidak bisa nyenengke orang, sekurang-kurangnya jangan nyakitin hati orang dong. Kemudian jangan mengkafir-kafirkan orang. Wong kita ini di negara Indonesia jumlah nabi aja sesungguhnya itu 219.000 nabi. Jumlah rasul itu 224. Kalau ada agama 100 aja nggak ada persoalan. Ini agama 6 aja gegernya rakuran. Rebutan swargo ini kayak seolah-olah jadi maklar swargo. Lah kapan Gusti Allah mengeluarkan peselit maklar swargo? Kan ya nggak ada toh. Kita ini diuji oleh Allah menjalani sebuah proses. Berhasil atau tidak berhasil nggak ada masalah. Dari 219.000 nabi itu yang berhasil cuma 5 kan. Disebut ulul azmi. Jadi kita berproses saja, ajak-ajak, ele-ele, dan menunjukkan kerukunan. Karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Coba aplikasikan makna puasa itu dengan kerahiman kita kepada sesama. Daya cinta kita kepada sesama. Nah, dengan demikian, ini harusnya menjadi rekonsiliasi nasional. Sing maling leren maling, sing korupsi leren korupsi. Ini sing golek kursi tok tidak dikembalikan kepada rakyat, kembalikan supaya tidak menjadi korun-korun yang pengusaha juga, sehingga masing-masing menjadi pilar-pilar surga. Pilar-pilar surga itu apa? Anfa'ul ilmi ulama. Jadi ulama yang netral. Ulama bukan al-ulama masobihul bamusi, al-ulama masobihul PDI, al-ulama masobihul Golkar, PKB, PT. Enggak. Al-ulama masobihul ard. Dia menjadi penerang dunia, menyampaikan ele-ele. Tetapi nek ngeleke ya sing sopan, ojo terus kemudian pakai mobil, pakai toa, misui pemimpin. Datang. Gini loh Mas Jokowi, gini loh Mas Anies. Saya risih dengan sekarang ini semua orang beli paket internet sendiri. Handphonenya sendiri, kenal enggak, pernah ketemu juga enggak pernah. Tetapi setiap hari di lalu lintas komunikasi ini jadi racun semua, saling memaki, saling menghina, saling membunuh. Ini harus dihentikan. Saat inilah selesai puasa ini, selesai, maka harus ada kecontohan. Baik Gus, yang terakhir Gus, sebelum kita tutup acara ini, tadi sempat membahas bahwa kaum marhen dan kaum marhen itu digambarkan sebagai, kalau di dalam NU itu kaum mustad'afin. Mustad'afin. Ya, mustad'afin. Rakyat jelata, rakyat jelata. Nah, sekarang ini sambungannya ya, marhen dan mustad'afin ini sebenarnya sama-sama. Ya, sama-sama berada di tempat yang sama, posisi yang sama. Kira-kira untuk menyelesaikan persoalan mustad'afin dan persoalan marhenis ini, kira-kira apa Gus? Sederhana, kita kembalikan, maka sejarah itu penting Gus. Ya. Jadi yang namanya Kiai Wahid Hasyim,
yang namanya Kiai Ahmad Dahlan, itu satu guru. Kemudian juga ikut ngaji atau belajar ke HOS Cokro Aminoto bersama Bung Karno, bersama dengan Semaun, Amir Syarifuddin Muso, bersama dengan Kartosuwiryo, bersama dengan yang lain. Kita kembalikan ke sana bahwa kita itu giroh bahwa Indonesia harus merdeka. Setelah merdeka, ya kesepakatan. Nah, diuji kesepakatan itu kita sudah berdasarkan Pancasila kan? Ya sudah selesai. Sudah mengalami proses yang kayak begini, sudah selesai. Ini untuk apa sih? Untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Tidak ada orang pemimpin bisa melaksanakan amanat penderitaan rakyat kalau tidak ada kemerdekaan. Maka modal dasarnya adalah merdeka. Maka di dalam pembukaan itu atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan yang luhur, kan begitu. Nah, setelah merdeka, tujuan yang terakhir adalah melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Nah, sekarang ini jangan dikotak-kotak lagi bahwa sistem demokrasi kita memang mengendaki harus dicalonkan oleh partai oleh ini. Iya, tetapi roh yang sama adalah mustadafin yang dari Marhen dan mustadafin yang dari Nahdliyin. Ini yang terbanyak kan. Wong NU itu jumlahnya 102 juta. Marhen itu ya banyak. Kenapa harus dipisahkan? Maka kawinkan kembali antara Marhen dan Nahdliyin ini yang berlabel mustadafin atau proletar ini menjadi satu, menjadi stakeholder bangsa dan negara, menjadi sentral setiap pemimpin yang memimpin Indonesia ini untuk mensejahterakan mereka, maka selesai sudah. Baik, Gus. Saya kira terima kasih. Saya kira penjelasan dari Kiai Haji Nur Arifin atau Gus Nuril. Karena tadi saya memanggil Gus itu sama-sama Gus ini menjadi IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Kan gitu. Jadi beliau Kiai Haji Nur Arifin yang sudah memberikan tausiahnya untuk season yang spesial ini. Urun rembuk. Nah, ya baik. Saya kira itu pemirsa, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali dalam edisi yang spesial ini. Saya kira itu syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.